Всем привет, моя друзья. Ketemu lagi di kanal YouTube kami, Keluarga Rusia Indonesia. Aku Kezia. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin dari minggu lalu, aku tuh lagi pengen banget makan yang namanya martabak manis sama kentang goreng. Tapi ini bukan ngidam ya, emang lagi mau aja gitu. Nah, berhubung di sini kentang goreng gampang dibeli, ada KFC dekat rumah. Jadi hari ini aku berencana untuk membuat martabak manis. Martabak manis ya, buat martabak manis. Resep yang aku pakai itu dari Devina Hermawan. Sebenarnya aku itu orangnya nggak punya bakat bikin kue, pasti selalu gagal. Mau dia bilang yang mudah lah, simple, tanpa oven, cuma taruh di kulkas tuh nggak pernah jadi, istilahnya nggak tahu kenapa. Nah tapi ini aku udah ngeliatin semua step-stepnya buatnya gimana. Nah semoga martabak manis aku berhasil dan bisa dimakan. Oke, mari masak martabak manis. Jadi ini bahan-bahannya guys, aku benar-benar ngikutin per gram-gramannya. Nah ini yang bahan pertama dulu. Yang bahan pertama adalah 225 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu biasa karena nggak ada yang sedang, tinggi atau apapun. Nah sedangkan kalau Devina pakai yang sedang. Terus ini itu maizena 20 gram. Ini baking soda 3/4 sendok teh, dan ini gula pasir 30 gram, 1 butir telur, sama ini air 250 ml. Ini yang bahan pertamanya. Nah untuk bahan keduanya itu air 50 ml, vanili. Ini terserah sih mau pakai apa enggak. Kalau aku pakainya itu ini berapa gram nih? Bentar aku lihat dulu. Aku nggak ketemu ini berapa gramnya, nanti udah kelihatan aku kasih tahu ya. Ini 1,5 gram, aku pakai 3, berarti 4,5 gram. Terus ini 3/4 sendok teh baking soda dan gula secukupnya. Nah untuk toppingnya aku cuman pakai condensed milk, ini keju karena aku kalau misalnya martabak lebih suka keju aja, nggak pakai yang coklat, sama ini margarin untuk nanti ngolesinnya gitu. Ini aku pakai mixer aja buat campurinnya, dan pakai yang ini ya, ginian. Aku nggak tahu namanya apa. Pertama kita campurin dulu bahan-bahannya. Ini tepung terigu, masukin semua. Terus tepung maizena. Garam. Gula maksudnya. Dan air. Nah. Terus kita tinggal nyalain. Aduh bentar ya. Kita tinggal nyalain aja. Agak lama ya guys. Ini pastikan semua bahan menyatu. Aduh, yang ada di pinggir-pinggir ini boleh ditaruh juga. Ini kelihatannya udah kecampur rata ya semua, jadi aku matiin aja. Dah. Oke. Ini bisa dilihat ini kan udah ngecampur semua ya. Nah, kita masukin baking powdernya, sama nanti masukin telur. Terus kita aduk deh ini. Campur. Ini jadi adonannya udah jadi. Tapi kita harus diemin itu minimal 1 jam. Kalau misalkan mau lebih nggak apa-apa, supaya nanti adonannya kayak ada rongga-rongganya gitu. Oke, nanti kita balik lagi ya, mungkin setelah 1 atau 2 jam lagi. Ini updatean setelah kurang lebih 15 menit. Kayaknya sih berhasil ya, kalau misalkan lihat ada apa namanya, gelembung-gelembungnya kayak gini. Tapi kita lihat aja nanti. Ini udah 1 jam dan kayaknya gelembungnya belum banyak muncul. Jadi kita tunggu aja, semoga setelah beberapa jam memang beneran ada gelembungnya.
A few moments later. Ini udah 2 jam ya guys. Aku capek nunggunya, jadi aku mau langsung aja bikin. Dan ini istilahnya udah ada gelembung-gelembungnya gini kan nih. Nah, semoga beneran jadi. Tapi ini aku mau bagi jadi 2 bagian, karena kalau satu takutnya ke apa namanya, ketebelan gitu. Tarik aku bagi dulu jadi 2 adonan. Aku bagi jadi 2, satu di sini, satu di sini. Terus ini aku mau nyalain dulu kompornya. Ini aku pakai kompor listrik ya. Jadi kalau misalkan pakai kompor gas, aku nggak tahu gimana suhunya segala macam. Ini pakai kompor listrik. Kita nyalain. Pakai api sedang aja. Di sini aku pakai apinya yang 6. Nah. Sembari nunggu panas. Habis ini aku mau campurin air. Kesini aku pindahin setengah, terus baking soda sama vanilinya aku jadinya masing-masing adonan menan pakai satu-satu aja, nggak jadi pakai 2 gitu. Terus ini tadi aku lupa videoin, jadi tadi aku campur air setengah dari 50 ml itu dengan baking soda, terus masukin vanilinya, kita aduk-aduk terus. Pastikan kalian masukin baking sodanya sesaat sebelum kalian masak ya. Ini udah panas, terus langsung aku mau masukin apa namanya ininya, adonan martabaknya. Jangan sampai yang bener-bener ada api-apinya ya, asap-asapnya gitu. Nah, ini nanti supaya ada itunya, diginiin, tuh diginiin supaya ada apa itunya. Yang kayak di kutuk martabak itu crispy pinggirannya. Oke. Ini kita tunggu aja jadinya nanti gimana. Kalau lihat dari sini sih kayaknya 70% jadi. Nah, ini kan gelembung-gelembungnya ini udah mulai pecah nih. Nah, nanti kalau misalkan pecahannya lumayan banyak, nanti kita kecilin lagi suhunya. Terus nanti kita kasih gula, tapi jangan terlalu awal ya, nanti takutnya bantet. Tuh, udah ada kan gelembung-gelembungnya pecah. Senangnya. Oke, ini aku kecilin aja apinya sedikit, jadi 4 sekarang. Terus aku taburin ini garamnya untuk ngebantu supaya gelembungnya pecah. Aku nggak mau pakai terlalu banyak juga garamnya, nggak gitu suka manis. Wah, tapi kok pinggirannya udah mulai ini. Nah, ini kan udah nih ya. Nah, sekarang aku mau nutup dulu. Nah, habis itu kita tunggu lagi sekitar beberapa menit sampai emang benar-benar matang. Aku bingung sebenarnya udah matangnya gimana, cuman kayaknya ini kalau masih basah-basah gini masih belum matang sih harusnya. Tuh masih basah-basah gini kan. Kita tunggu lagi aja. Kemanisan. Dia penutupnya agak-agak basah keringetan gitu karena api. Semoga tidak mempengaruhi jadinya si martabak ini. Ini aku lihat udah jadi ya, karena udah nggak ada yang basah di sini-sininya. Tuh, sedikit sih, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, aku matiin dulu. Terus ini aku mau angkat. Sambil pegang kamera, semoga tidak terjadi apa-apa. Oke. Jadi sih kayaknya nih. Jangan lupa langsung dikasih margarin. Maaf ya kalau berantakan. Nah, supaya enak. Salah, maaf. Mana ya kayaknya lagi. Oke, rasanya udah siap. Terus kita kasih keju, maksudnya keju. Taburin. Ada apa? Ada keju. Dan kali, udah jangan sampai. Ya, cukup.
Oke, terus terakhir dikasih ini condensed milk. Ini sini ada lagi di sini, kata ibu. Sebenarnya, sini aja, tuh. Dan selanjutnya ini dua. Bagi duanya nggak jelas. Nah, nanti atasnya dikasih margarin lagi sininya, nggak apa-apa. Terus nanti kita balik, terus kita kasih margarin lagi. Ini udah jadi yang pertama, bentuknya gitu bagus. Nanti aku bikin lagi yang kedua dengan cara yang sama, sekalian buat thumbnail gitu. Tapi sih harusnya jadi nggak ya, kelihatan nggak ya ininya. Oke, ini martabak aku. Kalau lihat dari sini kayaknya agak kurang, isinya kurang banyak gitu kayak. Terus ini juga istilahnya agak bantet gitu nih. Harusnya, maaf, agak bantet kan, harusnya kayak bersarang-bersarang gitu. Nah, di sini tuh enggak. Di sini aku potong, terus aku review. Oke, ini sekarang aku mau makan. Ini aku makan yang kedua. Tadi tuh yang pertama menurutku agak kurang berminyak. Yang pertama aku bikin kurang berminyak, kurang manis. Makanya aku coba yang kedua. Semoga lebih enak ya. Coba kita makan. Yang ini lebih enak menurutku karena gulanya juga lebih kerasa. Cuman nggak tahu kenapa nggak berminyak. Nah, di sini tuh kalau misalkan margarin itu mereka rata-rata tuh nggak margarin asin, cuma margarin yang nggak ada rasanya gitu loh. Dan kejunya nggak kurang cocok menurutku sama martabak ini. Nanti kalau misalkan suami aku udah pulang kerja, aku akan minta dia untuk review. Walaupun aku tahu pasti rasanya agak berkurang, karena kan udah nggak panas, ini aja udah nggak panas. Tuh, nggak berminyak gitu. Nggak tahu, mungkin karena margarinnya atau gimana. Gak bantet kayaknya ya. Tapi bisa mengobati rasa rindu dengan martabak. Pakai Wisman sebenarnya kayaknya lebih enak, harusnya lebih enak. Cuman aku nggak tahu di sini ada Wisman apa enggak. Ini kejunya. Oke, cukup sekian. Kalau misalkan kalian mau lihat resepnya, langsung aja ke YouTube-nya Devina Hermawan untuk tips and triknya. Karena aku nggak 100% berhasil ini. Masih ada kekurangannya gitu. Oke, sekian video dari aku hari ini makan martabaknya dan bikin martabak. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen,
nyalakan lonceng dan lain-lain. Apakah